Aku topi kuning. Dunia itu indah banget ya. Nggak ada yang buruk di dunia ini. Gagal, nggak apa-apa. Yang penting aku satu langkah lebih dekat dengan tujuanku. Aku si topi kuning yang selalu positif. Hai, aku topi merah. Topi merah itu cara berpikir lewat perasaan. Saat memakai topi ini, kamu bisa bilang apa aja yang kamu rasakan tanpa perlu alasan. Jadi, topi merah itu mengingatkan bahwa perasaan juga penting dalam mengambil buat keputusan. Hai, aku topi hijau. Kalau topi-topi yang lain suka ngomongin fakta logika atau sisi negatif, topi hijau ini beda. Topi hijau ini simbol dari kreativitas. Di tahap ini aku suka berpikir bebas tanpa batas. Semua ide boleh keluar, bahkan air sekalipun di sini tidak ada kritik. Hai, aku topi putih. Aku netral dan objektif. Tugas aku simpel. Nyampein fakta dan informasi apa adanya. Aku nggak masukin emosi, pendapat pribadi, dan bahkan asumsi. Halo, aku topi hitam. Topi hitam itu dipakai untuk mencari apa saja yang menjadi masalah dari sebuah rencana atau juga ide. Intinya itu, topi hitam itu dipakai untuk menyebutkan kekurangan dari sebuah ide. Saat bekerja sama, kita semua akan memakai topi biru. Topi biru adalah topi yang berperan sebagai pengatur jalannya proses berpikir. Ia bukan fokus pada ide atau emosi, tapi memastikan semua langkah terstruktur, terarah, dan tidak saling tumpang tindih. Dalam metode 6 topi terakhir, topi biru ini ibarat ketua rapat yang menentukan kapan fakta dibahas, kapan perasaan didengar, kapan risiko dianalisis, dan kapan ide kreatif dikeluarkan. Intinya, topi biru itu adalah pengendali alur dalam sebuah diskusi, sehingga diskusi dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari topi biru. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nana dengan NPM 6052501265. Aku dari Fakultas Hukum. Di sini aku mau ceritain gimana pengalaman aku selama belajar PKN di semester 1. Selama mengikuti mata kuliah PKN ini, aku mendapatkan gitu banyak pengalaman pertemanan dari berbagai jurusan dan fakultas, dan pengalaman baru yang sangat relevan dengan jurusan yang aku tempuh. Semoga kedepannya ilmu yang aku dapat dari PKN ini bisa aku terapin dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa, calon praktisi hukum, maupun sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Sekian cerita dari aku, terima kasih. Nama saya Philbert Benedict, NPM 618-2501055. Dan pada video ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran PKN di semester 1. Pelajaran yang saya dapatkan itu meliputi konstitusi, isu publik, dan demokrasi. Dari materi konstitusi, saya memahami pentingnya aturan dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan mengenai isu publik membuat saya juga lebih peka terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan materi demokrasi mengajarkan saya untuk menyampaikan pendapat dengan sopan, menghargai perbedaan, dan juga bersikap tanggung jawab sebagai warga negara. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi dalam satu semester ini, saya memperoleh berbagai pengalaman yang menambah pemahaman saya sebagai kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam proses pembelajaran, saya mengikuti kegiatan perkuliahan yang meliputi penyampaian materi, diskusi kelas, dan tugas kelompok yang membahas isu-isu publik dan permasalahan sosial di sekitar. Lalu melalui diskusi dan tugas yang diberikan ini, saya menjadi lebih terbiasa untuk menyampaikan pendapat, untuk mendengarkan pendapat orang lain, dan bekerja sama antar kelompok. Lalu secara keseluruhan, pengalaman belajar PKN ini membantu saya untuk memahami peran mahasiswa sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab, baik di kehidupan kampus maupun di kehidupan bermasyarakat. Selama satu semester ini belajar bersama Bu Esther, pengalamannya unik sih, karena ada beberapa hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Jadi terpikirkan dan terbuka gitu, karena Bu Esther membahasnya saat kelas PKN. Mantap. Pengalaman saya satu semester ini di matkul PKN, saya dapat pemahaman baru sebagai warga negara Indonesia. Saya dapat belajar juga dari pengalaman-pengalaman Bu Esther. Bu Esther juga tidak berpatokan pada buku saat menjelaskan, jadi kita lebih
memahami pemahaman-pemahaman dari luar buku juga. Saya belajar bukan sekedar hanya menerima informasi saja, tapi ada tugas kelompok yang menjadikan saya diskusi dengan pendapat-pendapat masing-masing.